Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhir Bakri, NIM 20 Timia 485, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Untuk mempersingkat waktu, ya mari kita mulai. Yang pertama, 1. Putaran mesin pengepil jagung. Diketahui putaran motor bensin sama dengan 3600 rpm, diameter puli penggerak dalam kurung D1 sama dengan 72 mm. Diameter puli yang digerakkan dalam kurung D2 sama dengan 160 mm. Baik, inilah rumus pada putaran mesin pengepil jagung. N1 per N2 sama dengan D1 per D2 sama dengan N2 sama dengan D1 titik N1 per D2. Maka N2 sama dengan 72 kali 3600 per 160 sama dengan hasilnya 1620 rpm. Keterangan, N1 sama dengan putaran motor bensin, N2 sama dengan putaran pisau, D1 sama dengan diameter puli penggerak, D2 sama dengan diameter puli yang digerakkan. 2. Kecepatan keliling puli. Pertama A, puli penggerak. F1 sama dengan V kali D1 kali N1 per 60 kali 1000 sama dengan 3,14 kali 72 kali 3600 per 60 kali 1000. Hasilnya sama dengan 13,6 mm per second. B. Puli yang digerakkan. P2 sama dengan V kali D2 kali N2 per 60 kali 1000 sama dengan 3,14 kali 160 kali 1620 per 60 kali 1000. Hasilnya sama dengan 13,6 meter per second. Keterangan, P1 sama dengan kecepatan puli penggerak, P2 sama dengan kecepatan puli yang digerakkan. Dari hasil perhitungan di atas, maka kecepatan puli penggerak dari yang digerakkan aman karena kecepatan P dalam kurung P tidak lebih dari 25 meter per second. Maka didapatkan kecepatan puli penggerak dalam kurung P1 adalah 13,6 mm per second, meter per second, dan kecepatan puli yang digerakkan dalam kurung P2 adalah 13,6 meter per second. 3. Perhitungan panjang sabuk. Untuk menghitung panjang sabuk, dapatkan jarak antara kedua sumbu poros yaitu 375 mm. Maka diketahui jarak antara poros puli dalam kurung C sama dengan 491 mm. L sama dengan 2 kali 2C tambah Pi per 2 dalam kurung D1 tambah D2 dalam kurung 1 per 4C dalam kurung D2 kurang D1 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 2 kali 491 tambah 3,14 per 2 dalam kurung 72 tambah 160 tambah 1 per kali 4 kali 491 dalam kurung 160 kurang 72 pangkat 2 sama dengan 982 ditambah 364,2 ditambah 1 per 4 kali 491 dalam kurung 7744. L sama dengan 1000, maka hasilnya L sama dengan 1350,1 mm. Keterangan, L sama dengan panjang sabuk. 4. Kecepatan sabuk. F5 sama dengan V kali D1 kali N2 per 60 sama dengan 3,14 kali 72 kali 1620 per bagi 60 sama dengan 61.6104 mm per second. Dibulatkan menjadi yaitu sama dengan 6,104 mm per second. 5. Gaya yang bekerja pada alat. Pada mesin pengepil jagung yang dipasang poros dengan diameter 25,4 mm. Kemudian dipasangkan pipa besi dan mata pisau sebanyak 18 batang sebagai pengepil dengan menggunakan puli yang berdiameter 160 mm
160 mm. Lalu semua bagian mesin yang berputar bersama poros tersebut ditimbang sehingga diketahui massanya dalam kurung M sebesar 11,5 kg. Maka untuk menghitung gaya yang bekerja pada mesin digunakan perhitungan sebagai berikut. Yaitu rumusnya F sama dengan M kali G. Maka di mana massa unit mesin yang bergerak dalam kurung M sama dengan 11,5 kg. Percepatan gravitasi dalam kurung G sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2. Maka F sama dengan M kali G sama dengan 11,5 dikali 9,8, maka sama dengan hasilnya 112,7 Newton. 6. Perhitungan daya yang bekerja pada mesin pengepul jagung. Hasil dari perhitungan gaya yang bekerja pada mesin pengepul jagung yakni 112,7 N. Maka untuk mencari daya yang bekerja pada mesin pengepul jagung diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu rumusnya P sama dengan F kali V2, di mana gaya yang bekerja pada unit pengepul dalam kurung F sama dengan 112,7 N. Kecepatan putaran pada unit pengepul dalam kurung F2 sama dengan 13,6 mm per sekon. Maka P sama dengan F kali V2 sama dengan 112,7 dikali 13,6. Maka hasil dapatkan 1532,72 watt. 7. Perhatikan daya rencana pada mesin pengepul jagung. Diketahui daya yang bekerja pada mesin dalam kurung P sama dengan 1532,72 watt. Faktor koreksi dalam kurung FC sama dengan 2,0. Maka PD sama dengan FC kali P sama dengan 2,0 dikali 1532,72. Maka hasil dapatkan 3065,44 watt. Untuk mengetahui daya yang diperlukan dilakukan perhitungan sebagai berikut. Diketahui 1 HP sama dengan 736 watt, maka PD sama dengan 3065,44 dibagi 736, maka hasil dapatkan 4,17 HP. Sehingga untuk alasan keamanan dan ketersediaan di pasaran maka dipilih motor bensin dengan daya 7,5 HP. 8. Perencanaan poros. Setelah mengetahui perencanaan daya motor sebesar 7,5 HP dengan putaran 3600 rpm, maka untuk mengetahui nilai perencanaan poros digunakan rumus sebagai berikut. A. Perhitungan motor puntir dalam kurung T. Untuk mengetahui nilai daya rencana dalam kurung PD, ubah satuan watt ke kW dengan persamaan berikut. PD sama dengan 3065,44 dibagi 1000, maka hasil dapatkan 3,1 kW. Diketahui putaran RPM motor penggerak dalam kurung N1 sama dengan 3600 rpm, maka T sama dengan 9,74 dikali 10 pangkat 5 PD per N1 sama dengan 9,74 dikali 10 pangkat 5 31 per 3600 sama dengan 3.019.400 per dibagi 3600, maka hasil yang didapatkan 838,72 kg mm. B. Tegangan geser dalam kurung TA. Diketahui kekuatan tarik material ST41 OB dalam kurung OB sama dengan 41 Newton per mm pangkat 2. Faktor keamanan 1 dalam kurung F1 sama dengan 6,0. Faktor keamanan 2 dalam kurung SP2 sama dengan 2,0. Maka
A sama dengan OB per SP 1 dikali SP 2 sama dengan 41 per 6,0 dikali 2,0 sama dengan 41 per 12. Maka hasil dapatkan 3,417 Newton per milimeter pangkat 2. C. Perhitungan diameter poros dalam kurung DS diketahui beban tumbukan dalam kurung KT sama dengan 1,3. Beban tumbukan CB dalam kurung CB sama dengan 2,0. Maka DS sama dengan dalam kurung 5,1 per TA KT CB T pangkat 1/3 sama dengan 5,1 per 3,471 dikali 1,3 dikali 2,0 dikali 838,72 per 1/3. Maka hasil didapatkan 3,271,008 per pangkat 1/3. Maka hasilnya yaitu 14,8 mm. 9. Perencanaan blower. Pada perencanaan ini menggunakan blower sejenis sentrifugal dikarenakan daya mendorong debu jagung. Berikut perhitungan perencanaan blower. Diketahui massa impeller yang akan digerakkan sama dengan 0,4 kg, jumlah sudut 4 buah, diameter impeller sama dengan 204 mm, dibulatkan menjadi sama dengan 0,204 meter. Kecepatan udara diasumsikan 8 atau 11 mm per sekon. Asumsi putaran blower yaitu 2238 sampai 3522 rpm. Putaran sudut 3600 rpm sesuai putaran motor. Kecepatan gravitasi dalam kurung G 9,8 meter per sekon pangkat 2. Pertama A. Luas penampang outlet blower. A sama dengan P kali 1 diketahui lebar dalam kurung I sama dengan 164 mm sama dengan 16,4 cm. Panjang dalam kurung P sama dengan 232 mm sama dengan 23,2 cm. A sama dengan P kali L sama A sama dengan 23,3 cm dikali 16,4 cm sama dengan hasil dapatkan A sama dengan 382,12 cm pangkat 2. B. Kecepatan angin. P sama dengan Pi kali D kali N per 60 sama dengan 3,14 dikali 0,204 dikali 3600 per 60 sama dengan 2306,016 per 60. Maka hasil dapatkan 38,4 mm per sekon. C. Kapasitas udara. Q sama dengan V kali A sama dengan 19,2 dikali 3,8212. Maka 382,12 sama dengan 73,34 meter 73,34 meter pangkat 3 per sekon. D. Gaya pada blower. F sama dengan M kali G sama dengan 0,4 kali 9,8 sama dengan 3,92 N. E. Daya pada blower. P blower sama dengan F kali V sama dengan 3,93 dikali 38,4 sama dengan 150,9 watt sama dengan 0,1509 kW. Baik, inilah tabel
tabel data hasil pengujian pertama mesin pipil jagung dengan menggunakan kecepatan 765 rpm. Nomor, ada jago, ada bijagung, tongkol waktu atau kualitas, atau ada gambar bijagung dan gambar tongkol dan presentasi. Pertama, 1, 5 kg. Biji yang didapatkan 3,340 kg. Tongkol yang didapatkan 1,255 kg pada waktu 40 detik. Presentasi 67%. 2, 5 kg. 3,670 kg. 1,300 kg. Waktu 33,38 detik. Persentase dapatkan 73%. 3, 5 kg. Biji dapatkan 3,920 kg. Tongkol 1,110 kg. Waktu 30,40 detik. Persentase dapatkan 78%. Rata-rata 5 kg. Biji 3,63 kg. Tongkol 1,222 kg. Waktu yang didapatkan 34,64 detik. Presentasi dapatkan 72,6%. Yang kedua, tabel yang kedua, tabel data pengujian kedua mesin pipil jagung dengan menggunakan kecepatan 1034 rpm. Ya, sama persis yang pertama. Nomor 1, 5 kg. Biji 3,808 kg. Tongkol 1,110 kg. Waktu 21,78 detik. Persentase dapatkan 76%. Yang kedua, jagung 5 kg. Biji 3,835 kg. Tongkol 1,340 kg. Waktu yang dapatkan 26,68 detik. Persentase dapatkan 77%. 3, 5 kg. Biji 3,835 kg. Tongkol 1,125 kg. Waktu 23,67 detik. Maka persentase dapatkan 77%. Dari rata-rata dan dapatkan itu 5 kg dari jagung. Biji 3,826 kg. Tongkol 1,192 kg. Waktu 24,04 detik. Maka persentase dapatkan 76,6%. Yang ketiga, tabel data hasil pengujian ketiga mesin pipil jagung dengan menggunakan kecepatan 1145 rpm. Yang pertama, 1, 5 kg jagung 5 kg. Biji yang dapatkan 3,765 kg. Tongkol 1,200 kg. Waktu yang dapatkan 23,7 detik. Maka presentasinya itu 76%. 2, 5 kg. 0 kg. Biji yang dapatkan 3,730 kg. Tongkol dapatkan yaitu 1,190 kg. Waktu yang dapatkan 17,59 detik. Presentasi 75%. Nomor 3, 5,210 kg. Biji yang dapatkan 4,215 kg. Tongkol dapatkan 0,75 kg. Waktu 26,97 detik. Maka persentase dapatkan 64%. Rata-rata 5,072 jagung. Biji 3,91 kg. Tongkol 1,055 kg. Waktu 22,40 detik. Maka persentase dapatkan 78,3%. Dari tabel yang ada atas, maka untuk mendapatkan kapasitas, penjumlahan kapasitas dari pertama A, dari tabel pengujian pertama diketahui hasil rata-rata dari pengujian dengan menggunakan kecepatan 765 rpm adalah sebagai berikut. Dalam waktu 35 detik, berat rata-rata sama dengan 3,6 kg. Dalam waktu 1 detik, berarti rata-rata 3,6 per 35 sama dengan 0,103 kg per sekon. Maka kapasitas produksi mesin pipil jagung selama 1 jam, yaitu kapasitas
per jam sama dengan berat dalam waktu 1 detik kali 3600 detik per 1 jam, maka 0,103 dikali 3600 sama dengan 370,8 kilogram per jam. Yang kedua B, dari tabel pengujian kedua diketahui rata-rata dari pengujian dengan menggunakan kecepatan 1034 rpm adalah sebagai berikut. Dalam waktu 24 detik berat rata-rata sama dengan 3,8 kg. Dalam waktu 1 detik berat rata-rata 3,8 per 24 sama dengan 0,158 kg per sekon. Maka kapasitas produksi mesin pipil jagung selama 1 jam yaitu kapasitas per jam sama dengan berat dalam 1 detik kali 3600 detik per 1 jam sama dengan 0,153 kali 3600, maka hasil dapatkan 568,8 kg per jam. Yang ketiga C, dari tabel pengujian ketiga diketahui rata-rata dari pengujian dengan menggunakan kecepatan 1145 rpm adalah sebagai berikut. Dalam waktu 23 detik rata-rata sama dengan dapatkan 3,9 kg. Dalam waktu 1 detik rata-rata berat rata-rata 3,9 per 22 sama dengan 0,170 kg per second. Maka kapasitas produksi mesin pipil jagung selama 1 jam yaitu kapasitas per jam berat dalam 1 detik dikali 3600 detik per 1 jam, maka sama dengan 0,170 dikali 3200, maka hasil dapatkan yaitu 612 kg per jam. Baik, inilah gambar data kapasitas produksi mesin tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut, yaitu ada tabel di atas nomor rpm dan kilogram per jam. Yang pertama 1795 kecepatan rpm yang digunakan, maka hasil dapatkan 370,8 kg per jam. Yang kedua 1034 rpm kecepatan digunakan, maka hasil dapatkan 568,8 kg per jam. Yang ketiga rpm yang digunakan yaitu kecepatan 1145, maka hasil dapatkan 912 kg per jam. Marilah kita lihat gambar grafik kapasitas produksi, di mana grafik menunjukkan semakin tinggi kecepatan digunakan, maka semakin berat kapasitas yang kita dapatkan. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ucapan tidak baik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.